Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, membuat satu project untuk membuat detik, menit, jam pada logisme yaitu sendiri. Dan ini adalah project akhir mata kuliah pengantar sistem digital semester genap 2021-2022 dengan saya sendiri Randy Rizky Aldila dengan NPM 140 2021 052. Jadi langsung saja saya akan eh, membuat rangkaian ini dari awal hingga tahap percobaan. Yang pertama-tama kita akan membuat sirkuit baru, yaitu pertama saya akan membuatnya dengan namanya D1. Lalu setelah itu saya akan eh, menganalisis sirkuit, yaitu kita akan memasukkan input ada 4, yaitu inputnya A, B, C, dan D. Lalu outputnya itu DA, DB, DC, DD, dan R. Kemudian pada tabel di sini kan masih terisi kosong, masih belum diisi, lalu kita isi dengan angka sebagai berikut. Ya, setelah itu klik with circuit dengan nama lain. Saya akan menambahkannya dengan nama RED1. Dan ini adalah sirkuitnya. Kita kecilkan terlebih dahulu supaya lebih enak dilihat. Lalu setelah itu kita akan mengisi sirkuit di dalam D1 ini yang masih kosong. Kita akan memasukkan uh, sirkuit red 1 yang telah kita analisis tadi. Kita beri nama supaya tidak akan. Lalu setelah itu kita masukkan D flip-flop. Karena tadi ada 4 input, maka kita akan memasukkan D flip-flopnya juga 4. Ini bisa di copy paste, tinggal setter LC, setelah itu langsung setter LV. Jika sudah terpasang D flip-flopnya, lalu kita akan menyatukan D flip-flop ke dalam kaki yang ada di IC tersebut. Nah, ini kan tersisa 1. Nanti kaki yang ini akan disambungkan dengan ini pin. Nanti saya akan pasang di sebelah sini. Cuma nanti saya akan uh, mengerjakan proses yang awalnya. Setelah itu kita sambungkan pin-pin lagi yang belum terpasang.
seperti ini. Lalu kemudian kita sambungkan lagi ke kaki-kaki yang lain. Ya, setelah itu kita masukkan pin juga di sebelah sini sebagai tombol klik. Kita sambungkan ke dalam flip-flop pertama. Lalu setelah itu saya akan memasukkan, di sini ada splitter, dan splitter ini pada bagian fan out dan bit width ini dipasang di 4. Lalu kaki-kakinya ini dipindahin biar bisa menghadap ke wire-wire yang ini. Caranya tinggal dirubah posisinya aja. Dan kalau jika itu caranya pakai yang west untuk dihadapkan ke sebelah sini. Lalu pada indeks 0 kita pasangkan di sebelah sini, indeks 1 di sebelah sini, indeks 2 sebelah sini, dan indeks 3 sebelah sini. Setelah itu kita masukkan pin lagi dengan data bits yang berisi 4. Taruh di sebelah sini, lalu disambungkan dengan splitter yang telah kita pasang. Setelah itu kita tambahkan lagi pin di sebelah sini, seperti yang sudah saya bilang tadi. Saya akan mendapatkan pin yang akan saya sambungkan ke kaki yang belum terpasang. Dan ini 4. Oh ya, tadi karena pasangnya 4, ini kita pasang jadi 1. Ini untuk rangkaian pertama yang kita buat. Setelah itu kita akan lanjut ke sirkuit kedua. Add sirkuit, kemudian kita beri nama D2. Di sini kita akan menganalisis sirkuit lagi. Nah, di sini tapi kita tidak memerlukan input 4 input. Kita hanya memerlukan 3 input. Itu A, B, dan C. Setelah itu outputnya ada DA, ada DB, ada DC, dan F. Kemudian tabelnya kan masih kosong. Kita isi lagi dengan angka berikut. Ya, setelah angkanya terisi semua, kita build circuit dengan nama red 2. Dan inilah sirkuitnya. Lalu kita kembali ke D2 untuk mengisi sirkuit yang belum diisi. Kemudian masukkan red 2 ke dalam sini. Karena dia hanya memiliki 3 input, maka kita akan memasukkan D flip-flop lagi hanya dengan 3 buah D flip-flop. Tinggal di copy paste saja. Kalau kita sambungkan kaki-kakinya, oh iya, ini jangan lupa diberi nama supaya tidak tukar. Lalu kemudian kita pasangkan
eh, kaki-kaki yang ada pada D flip-flopnya. Lalu kita pasangkan juga ke kaki-kaki yang lain. Setelah itu kita masukkan pin sebagai klik yang akan kita pasang di sebelah sini, yang akan disambungkan dengan pin yang ada di D flip-flop pertama. Kemudian kita pasang lagi splitter, namun kita tidak memasangnya dengan indeks 2, kita memasangnya dengan indeks 4. Fan out dan between in-nya diisi dengan 4. Lalu kemudian ini kita putar ya, supaya bisa searah dengan ini. Kemudian kita pasangkan indeks 0 di sini, kita pasangkan juga indeks 1 di sini, indeks 3 di sini. Nah, untuk indeks keempat, yaitu angka 3, kita masukkan konstan di sini. Kita taruh di sebelah sini. Lalu value-nya diganti, jangan 0 kali 1, tapi menjadi 0 kali 0. Lalu setelah itu kita masukkan lagi pin di sebelah sini dengan 4 data bits. Lalu kita sambungkan di dalam speaker. Kemudian kita pasang kembali pin di sebelah sini dengan data bit 1, karena akan menyambungkan kaki yang ini, yaitu R. Ini adalah pin R. Dan untuk D2 kita sudah selesai untuk merangkai rangkaiannya. Setelah itu kita akan lanjut ke rangkaian ketiga. Di rangkaian ketiga ini saya akan memberikan nama sirkuitnya yaitu D3. Setelah itu kita kembali menganalisis sirkuit dengan 2 buah input saja, yaitu A dan B. Outputnya kita beri DA, DB, dan R. Lalu pada tabelnya, angka yang kosong kita isi dengan angka 0, 1, 1, 1, 0, 0, misalnya kosong. Setelah itu kita build circuit dengan nama red 3. Ya, sirkuitnya sudah pasang. Setelah itu kita akan langsung mengisi sirkuit D3 yang masih kosong ini. Kita masukkan sirkuit red 3 ke dalam sini, dan jangan lupa diberi nama supaya tidak tertukar. Lalu karena D3 ini hanya memiliki 2 input, kita masukkan hanya 2 saja untuk D flip-flopnya. Tinggal di copy paste. Kita sambungkan kembali seperti tadi kaki-kakinya.
Lalu kita pasangkan pin di sini untuk klik. Lalu kemudian kita pasang lagi splitter. Saya pasang splitter di sebelah sini. Namun ini tetap dibalik juga ya, jangan sampai tidak dibalik karena supaya tidak mempersulit eh, penyatuan kabel nih. Kemudian kita pasangkan kembali 0 di sebelah sini dan 1 di sebelah sini. Untuk 2 dan 3 kita beri konstan kembali di sini dan kita jangan lupa dirubah menjadi 0 kali 0. Lalu keduanya disambungkan ke konstan. Kemudian kita masukkan pin di samping sini untuk menyatukan splitter dengan pinnya. Dan satu lagi di bawah untuk menyambungkan R. Dan kita pasang di sebelah sini. Dengan bit 1. Oke, untuk rangkaian 1, 2, 3 sudah kita pasang. Kemudian saya akan membuat sirkuit baru yaitu bernama ID4. Dan kita akan menganalisis sirkuit lagi. Kita masukkan dengan input A, B, C, D, dan A10. Kemudian outputnya kita beri DA, DB, DC, DD, dan R. Namun di sini kita tidak perlu mengisi tabel, nanti kita karena akan menambahkan beberapa gerbang dan komponen-komponen lain yang akan kita rangkai ke depan. Oke, kemudian build circuit dengan nama red 4 dan oke. Ya, sudah terbentuk. Ini komponen-komponennya, ini kita jauhkan sedikit ke samping supaya tidak begitu sempit. Kita pasang di sini saja. Lalu untuk H10 kita beri bits di angka 4. Untuk sebelumnya saya akan rapikan terlebih dahulu untuk memperefisien tampilannya. Ya, kemudian kita masukkan tadi rangkaian red 1 dalam sini. Kemudian nanti yang setelahnya kita akan menambahkan beberapa komponen dan juga kita akan menambahkan splitter dan komponennya itu kita akan memasukkan multiplexer, tapi nanti kita akan menyambungkan dulu wire-wirenya yang ada di kaki-kaki tersebut. Yang pertama untuk input A masuk ke kaki yang sini. Yang B juga. Ini yang D sini. Kemudian kita masukkan splitter dalam sini. Namun splitternya kita beri yang angka 5 untuk fan out dan bit width in ya.
kemudian dibalik supaya bisa dipasang. Lalu kita satukan kaki-kakinya. Ya, setelah semuanya terpasang, saya akan memasukkan uh, multiplexernya ke samping sini. Dan untuk multiplexernya ini kita beri dia di data bitnya di angka 5 seperti splitter yang ada di sini. Kemudian kita akan satukan si splitter ini dengan input yang ada di pada multiplexer ini. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi splitter di sebelah sini untuk disatukan kembali dengan multiplexer. Dan untuk splitter yang ke indeks keempat ini kita pasangkan kita satukan ke kaki yang ada di pad 1. Kemudian kita tambahkan juga konstan dengan nilai 0 yang akan menyatukan bit yang ada pada splitter. Setelah itu kita copy lagi splitternya untuk kita satukan dengan H10. Namun ini dibalik karena nanti splitter ini juga akan dipasang di gerbang NOT dan gerbang N. Dan untuk splitter yang ini kita yang memberikan fan out dan bit width-nya di angka 4. Berantakan. Lalu kita pasang gerbang, yaitu gerbang N terlebih dahulu. Kita pasang di sebelah sini. Dan kita pasang ukurannya di ukuran narrow saja dengan inputnya 4. Kemudian kita satukan langsung pada input pertama itu tersambung dengan si input C. Dan yang input kedua itu tersambung dengan input yang D. Lalu di sini nanti kita akan menambahkan gerbang NOT di sebelah sini. Dan kita berikan ukuran narrow juga. Setelah itu di bit pertama kita sambungkan ke NOT, lalu di sini kita sambungkan lagi ke gerbang M. Dan yang ini juga. Setelah itu kita copy splitter ini untuk dipasang di sebelah sini. Namun ini
Untuk fan out dan bit width ini kita beri di angka 5. Dan untuk dimundurin. Dan untuk output di N kita sambungkan kepada multiplexernya. Kemudian outputnya disambungkan kepada splitter yang sudah kita copy paste tadi, lalu kita sambungkan ke output yang telah kita pasang di analis sirkuit. Untuk rangkaian red 4 sudah selesai terpasang. Kemudian kita akan mengisi rangkaian yang ada di dalam D4. Dan ini masih kosong. Kemudian kita masukkan red 4 ke dalam sirkuitnya. Dan jangan lupa diberi nama red 4 di sini. Lalu beri D flip flop sebanyak 4 buah. Seperti tadi di copy paste saja. Lalu setelah itu kita sambungkan ke kaki-kakinya. Yang ini juga seperti yang tadi telah kita buat. Kemudian kita beri lagi pin di sini sebagai klik. Lalu setelah itu kita berikan splitter lagi. Hanya 4. Untuk fan out dan between ini hanya 4. Kemudian kita balik. Lalu kita sambungkan seperti kembali. Ini ke sini, yang ini ke sini, dan yang terakhir ke sini. Lalu masukkan pin dengan 4 data bits. Kemudian beri lagi pin di sebelah sini dengan 1 data bit saja. Untuk menyambungkan kaki R. Dan untuk rangkaian D4 sudah selesai. Lalu yang terakhir kita akan
membuat rangkaian jamnya, karena kita akan membuat rangkaian detik, menit, jam. Di sini saya akan memberikan nama R jam. Pada R jam ini kita akan memasukkan red 1, red 2, red 3, red 4 yang telah kita buat. Lalu kita akan menyatukannya dan kita akan membuat kita akan memasukkan input, yaitu hex digit display ini yang akan mengeluarkan angka untuk angka jam, dan angka menit, dan angka detik. Ya, langsung saja kita demokan. Yang pertama kita masukkan D1 ke dalam sini, lalu kita masukkan D2 ke dalam sini. Dan jangan lupa diberi nama nih. Untuk D1 dan D2 ini kita akan membuat dia menjadi selang-seling, diulang menjadi 4 kali, lalu jadi kita akan mengcopy paste untuk D1 dan D2. Setelah itu kita akan memasukkan lagi red 4 dalam sini. Setelah itu kita masukkan D3. Lalu kita sambungkan input-inputnya dan output-outputnya dengan cara seperti ini. Setelah itu kita masukkan inputnya, kita pasang di sebelah sini, pasang di atas. Kita beri 6 hex digit display-nya karena ini akan menunjukkan untuk angka jam, yang ini akan menunjukkan untuk angka menit, dan yang ini akan menunjukkan untuk angka detik. Setelah itu kita pasangkan dalam output-outputnya. Kemudian setelah itu kita sambungkan pin bagian D3 ini dengan pin D4 di sebelah sini. Setelah itu kita masukkan clock di sebelah sini untuk memberi poros untuk rangkaian ini. Untuk durasinya kita beri saja di 1 detik ya. Kemudian untuk frekuensinya kita pasang saja dulu di 1 Hz. Dan rangkaian jam ini sudah selesai. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan. Dengan caranya klik simulate, setelah itu klik text enable.
Dan terlihat di sini detiknya sudah berjalan dan porosnya berfungsi, berputar. Kemudian saya akan mencoba untuk menaikkan peak frekuensinya ke 16 Hz. Nah, di sini sudah masuk ke menit pertama. Untuk mempersingkat video, saya akan mencoba untuk mempercepat lagi frekuensinya agar bisa tidak jam ini berubah. Kita pasang ke 128 Hz. Mungkin lebih cepat lagi ke 1 kHz. Ya, untuk jamnya berfungsi, untuk menitnya berfungsi, dan detiknya juga berfungsi dengan baik. Mungkin sekian uh, penjelasan proyek tentang uh, pembuatan pembuatan menit, pembuatan jam, menit, dan detik pada proyek akhir mata kuliah pengantar sistem digital semester genap 2021-2022. Saya Randy Rizky Aldila dengan NPM 1402021-052. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.